Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membahas sejarah penyakit yang paling mematikan di dunia, yaitu HIV/AIDS. Kesehatan merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus utama dunia saat ini. Sebabnya bermacam masalah kesehatan telah mempengaruhi eksistensi berbagai kalangan masyarakat. Tambah lagi arus imigrasi dan urbanisasi yang cepat memicu intensitas penyebaran dan penularan penyakit tertentu, termasuk penyakit yang amat berbahaya yakni AIDS. Di kalangan masyarakat global maupun lokal, penyakit AIDS menjadi biang ketakutan. Penyakit ini memang belum memiliki obat penawar yang ampuh, namun pencegahannya dapat dilakukan sedini mungkin. Sementara itu, sekitar lebih dari 70 juta orang terinfeksi virus HIV dan lebih dari 35 miliar orang telah meninggal akibat AIDS, berdasarkan survei kesehatan yang dilaksanakan WHO pada 2017. Dengan demikian, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan besar yang menghantui benak kepala teman-teman semua. Bermacam pertanyaan yang muncul dari rasa penasaran dan mungkin saja ketakutan. Kapan virus HIV muncul? Bagaimana asal-usul HIV? Seperti apa rangkaian sejarah HIV/AIDS? Sebagai awal pembahasan, marilah ketahui deskripsi tentang HIV terlebih dahulu. HIV adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh manusia, khususnya sel CD4 atau biasa dikenal sebagai sel T. Virus ini bekerja secara agresif terhadap sistem imun tubuh, padahal kekuatan dan ketahanan tubuh sangat bergantung pada sistem imun tubuh. Jika sistem imun tubuh terganggu, kekebalan tubuh terhadap bermacam penyakit akan melemah. Hasilnya, tubuh akan mudah diserang infeksi virus, bakteri jahat, dan sumber penyakit lainnya. Pada akhirnya muncullah penyakit yang disebut AIDS. AIDS adalah penyakit gangguan imunitas tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Pada penderita AIDS atau OTH, orang dengan HIV/AIDS, tubuh mereka akan melemah seiring berjalannya waktu. Virus HIV merusak sistem imun tubuh dengan cara menyerang dan membunuh sel T yang terkandung di dalam sel darah putih. Sel T maupun sel darah putih memiliki fungsi yang amat penting bagi tubuh karena sel tersebut berperan sebagai pelindung tubuh dari infeksi serta pemulihan tubuh. Sayangnya, sel tersebut tidak kuat melawan keagresifan virus HIV sehingga tubuh tidak dapat melawan infeksi atau penyakit yang ada. Di samping itu, virus HIV yang agresif tersebut akan memakan sel T untuk memperbanyak diri dan menyebar ke seluruh tubuh. Tubuh OTH yang mengalami pelemahan akan rentan diserang penyakit seperti infeksi dan kanker. Akan tetapi, ada treatment atau perawatan terhadap orang-orang yang terjangkit virus HIV ini. Meskipun tidak ada obat untuk HIV atau AIDS, seseorang yang menjalani penanganan medis tertentu secara rutin memiliki potensi hidup yang dapat menjangkau masa hidup orang yang tidak terjangkit AIDS. Pembahasan terkait asal-usul virus HIV merupakan pembahasan yang panjang hingga saat ini. Pasalnya, kelompok-kelompok tertentu mulai menaruh keterlibatan geopolitik di dalam isu ini. Tidak ada yang ingin negaranya disalahkan karena telah menjadi tempat penyebaran pandemik AIDS pertama. Namun, kini sejumlah peneliti telah menghasilkan laporan tentang rekam jejak sejarah HIV/AIDS. Sejarah kemunculan pandemik ini berkilas balik pada tahun 1920. Pada tahun tersebut diyakini bahwa penyebaran HIV muncul pertama kalinya di Kinshasa, sebuah pusat dan kota terbesar Republik Demokratik Kongo. Sebenarnya virus HIV mulanya terdapat pada hewan. Identifikasi awal yang ditemukan identik dengan HIV adalah sebuah rangkaian virus yang dimiliki simpanse. Virus ini disebut sebagai SIV. Virus itu menyebar dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui perburuan dan hubungan seksual antar hewan. Selanjutnya, virus SIV menyebar ke manusia ketika perburuan terjadi di Afrika.
Simpanse yang memiliki virus mematikan ini dimakan oleh pemburu atau cipratan darah atau cairan dari tubuh simpanse masuk ke tubuh pemburu melalui luka. Lalu mulailah terjadinya transmisi virus SIV pertama antara hewan dan manusia. Setelah menghinggapi tubuh manusia, virus SIV berevolusi menjadi HIV. Penyebarannya terjadi melalui para imigran dan perdagangan manusia. Pada tahun 1960-an, virus HIV menyebar dari Afrika ke Haiti dan orang-orang kepulauan Karibia. Penyebaran berikutnya terjadi 1 dekade setelahnya. Virus HIV berpindah dari Kepulauan Karibia ke New York City pada sekitar 1970, lalu ke San Francisco. Akhirnya virus HIV pun menyebar ke dunia dari Amerika Serikat lewat penerbangan internasional. Meskipun demikian, mulanya penyakit HIV ini tidak dikenali masyarakat dan tenaga medis. Memang virus HIV telah menyebar di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, namun virus ini baru mulai disadari pada awal 1980-an. Soalnya virus ini menyerang sistem imun sehingga bermacam penyakit yang muncul diperkirakan sebagai akar masalahnya. Apalagi belum ada konsep penyakit AIDS kala itu. Kasus pertama yang tercatat pada tahun 1981 berpusat pada kondisi kesehatan buruk yang dialami para pria homoseksual. Para pria tersebut mengalami penurunan imunitas secara drastis dan terkena pneumonia. Setelah itu muncullah istilah penyakit gangguan sistem imun yang diasosiasikan dengan GERD. Penyakit ini erat kaitannya dengan kaum homoseksual karena kebanyakan penderitanya adalah homoseksual pada saat itu. Pada September 1982 barulah CDC menggunakan istilah AIDS untuk pertama kalinya sebagai pendeskripsian penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Sementara itu dilaporkan bahwa sejumlah kasus serupa AIDS terjadi di negara-negara Eropa pada akhir tahun 1982. Itu dia asal-usul dan sejarah penyakit HIV atau AIDS yang berbahaya ini. Tidak diduga ternyata berasal dari hewan dan berpindah ke manusia, lalu berubah jadi penyakit mematikan yang belum ditemukan obatnya hingga kini. Itulah tadi berbahayanya penyakit HIV AIDS. Hindari penyakitnya tapi jangan jauhkan orangnya. Sekian dari Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.